Film ini berjudul Dirty Money, yang dimana menceritakan tentang seorang detektif yang bernama Kim, dan ia adalah detektif yang menangani kasus dan menginvestigasi suatu kasus-kasus tentang korupsi pada siang hari. Tapi malamnya ia malah melakukan suatu pekerjaan ilegal bersama dengan rekannya yang bernama Lee. 자, 4명이야. 들어가자. 내가 있어야 니들 돈도 찾아. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua detektif yang bernama Kim dan Lee yang mendatangi suatu TKP. Dan diketahui bahwa di TKP tersebut ada sebuah mayat yang ditutup terpal dan diidentifikasi sebagai seseorang yang diduga bunuh diri. Lalu tak lama setelah itu langsung menuju kamar dari seseorang yang bunuh diri tersebut untuk melihat keadaan. Tibanya di sana Kim menemukan bercak darah di sebuah cermin. Lalu tak lama kemudian datanglah seseorang yang ternyata orang tersebut merupakan detektif dari unit kejahatan berat. Dan akhirnya detektif tersebut mengusir keluar Kim dan Lee. Detektif ini juga bilang bahwa Kim dan Lee tidak seharusnya berada di sini karena ini merupakan kasus untuk unit kejahatan berat. Mendengar hal itu rekannya Kim yaitu Lee tidak terima dan akhirnya beradu mulut dengan detektif dari unit kejahatan berat. 니는 영안실에서 시체도 못 찾는 새끼들이잖아. 욕해 지금. 새끼가 야, 미쳤냐? 광수대가 꺼지라고 그러면 꺼지게. Singkat cerita, Kim dan Lee sudah berada di luar dan di luar terlihat Kim memeriksa mayat sedangkan Lee mengalihkan perhatian polisi lain supaya tidak ketahuan. Tak lama kemudian sesuai dengan dugaannya Kim akhirnya dia menemukan satu buah kartu memori yang digadang-gadang itu adalah bukti alasan dari kematian orang tersebut. Tak lama kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan Kim dan Lee keluar dari mobil dan memasuki sebuah tempat dan ternyata mereka ke sana bertujuan untuk menemui seseorang, bisa dibilang orang ini adalah penyedia informasi bagi dunia bawah. Informan ini bernama Shin dan dia biasanya memberikan segala hal informasi kepada kliennya. Singkat cerita, detektif menanyakan kepada Shin bagaimana akhir-akhir ini bisnisnya. Lalu Shin menjawab bahwa bisnisnya akhir-akhir ini tidak lancar. Mendengar hal itu, detektif Kim tidak percaya dan akhirnya mengancam Shin dengan cara menghancurkan benda-benda dan peralatan yang ada di sana, dan itu pun membuat Shin mengaku dan setelah itu dia menceritakan semuanya kepada dua detektif ini. Dan juga uang yang ia pegang merupakan uang yang para geng hasilkan. Dan tentu saja uang ini adalah hasil dari penjualan sebuah narkoboy dan juga wanita. Dan semuanya yang mereka hasilkan mereka kumpulkan berjuta-juta won dan mereka kirim semuanya ke negara Tiongkok. Mendengar hal itu, Kim dan Lee akhirnya mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting dari informan ini, dan di satu sisi lain informan ini juga melakukan kesalahan yang sangat besar karena telah membeberkan informasi yang penting kepada orang lain. Setelah itu Shin beralih ke dalam sebuah rumah sakit yang memperlihatkan Kim sedang membayar tagihan rumah sakit. Lalu Shin pun beralih lagi ke dalam sebuah kasino dan diperlihatkanlah Lee dan pacarnya, dan di sana mereka memenangi taruhan. Dan Shin pun beralih lagi ke dalam sebuah rumah sakit dan di sana diperlihatkanlah seorang bocah yang sedang dirawat, dan ternyata itu merupakan seorang anak dari detektif Kim yang bernama Jimin. Diketahui bahwa anaknya ada di rumah sakit ini karena ia harus dioperasi. Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat yang memperlihatkan di mana ada seseorang yang berjas merah yang keluar dari mobil dan terlihat dia memasuki sebuah bangunan yang diketahui itu adalah kasino. Dan orang yang berjas merah ini bernama Kiryong, dia adalah orang Tiongkok dan juga sekalian merupakan seorang bos dari sebuah geng.
Kiryong mendatangi sebuah kasino itu adalah untuk bertemu dengan seseorang, yaitu seorang detektif yang tak lain adalah detektif Kim. 밥 먹었냐? 매사하시지 그러세요. Di sini terlihat detektif Kim bertanya kepada Kiryong kalau mayat yang bunuh diri yang ia temui di TKP apakah ada hubungannya dengannya. Karena jika dilihat dari wilayah itu merupakan wilayah gengnya. 형사님, 저 신경 써주. Namun, dia menjawab dia tidak tahu menahu tentang hal itu dan bilang bahwa mungkin detektif Kim mendapatkan informasi yang tidak jelas. Di samping itu, detektif Kim juga bilang jika ada temannya yang ke kasino supaya untuk segera mengusirnya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa orang ini adalah merupakan pemilik kasino. Sekalian juga merupakan teman masa kecilnya detektif Lee. Di satu sisi lain, detektif Lee juga mempunyai hutang yang lumayan besar yaitu sekitar 40 juta won. Masuk ke pertanyaan lain, di sini detektif Kim bertanya kepada Kiryong lagi apakah Kiryong naik kapal dari Cheon dan memindahkan barang. Dan dengan tersenyumnya dia sambil menjawab tidak dan malah bilang jika detektif Kim tersebut salah dan mendapatkan informasi yang tidak jelas. Lalu Shin pun beralih ke kantor polisi yang dimana memperlihatkan 3 polisi yang sedang berbincang dan polisi yang di tengah merupakan polisi yang kita lihat sebelumnya di TKP. Di sini dia bilang jika orang yang tewas sebelumnya merupakan informannya. Sebelumnya informannya itu ia tugaskan sebagai mata-mata. Namun karena tewas akhirnya dia tidak mendapatkan informasi yang seharusnya mereka terima. Mendengar hal itu akhirnya detektif Lee pun tersadar bahwa kartu memori yang rekannya temukan merupakan sebuah informasi yang sangat penting. Dan segera ia langsung menghubungi detektif Kim untuk menyampaikan hal tersebut. Singkat cerita, detektif Lee dan detektif Kim bertemu di sebuah tempat dan mereka langsung memeriksa isi dari kartu memori tersebut. Dan benar saja mereka menemukan bahwa ada sekitar uang 500 juta yang diselundupkan menggunakan kapal dan di data pun tertulis dengan detail jumlah uang, tanggal, dan tempat. Setelah melihat itu akhirnya mereka berasumsi bahwa tempat tewasnya informan itu merupakan sebuah TKP pembunuhan dan kartu memori tersebut merupakan sebuah bukti. Lalu Shin beralih ke komedi putar yang dimana di sini mereka mengobrolkan tentang uang itu lagi dan berpikiran bahwa uang tersebut bisa saja melebihi 500 juta bahkan 1 miliar atau lebih. Di samping itu detektif Lee mengingatkan kepada Kim bahwa jangan melewati batas karena ini berurusan dengan geng lokal. 너 광석이 Tapi ia malah menjawab bahwa uang ini adalah uang kotor yang berarti uang teraman di dunia. 그러니까 이게 세상에서 제일 안전한 돈이라고. Dan setelah itu detektif Kim menyuruh detektif Lee untuk segera menyelidiki sesuatu. Lalu setelah itu Shin pun beralih ke sebuah kasino yang memperlihatkan pemilik kasino tersebut dan teman masa kecilnya yaitu Lee. Lalu dari sini detektif Lee pun berbicara tentang sesuatu mengenai kasus geng Tiongkok dan Korea serta menyinggung perihal uang yang pindah. Dan dari sana akhirnya ia mengkorek informasi tersebut dengan dalih informasi tersebut sangat dibutuhkan demi melindungi temannya. Sempat menolak untuk memberikan informasi tersebut, namun akhirnya singkat cerita ia memberikan informasinya. Lalu Shin pun berpindah ke sebuah tempat yaitu rumah sakit yang dimana memperlihatkan Jimin sedang menonton televisi. Lalu datanglah seorang rekan ayahnya. Dan ternyata di sini Jimin memanggilnya paman lucu. Lalu Shin pun berpindah ke tempat di mana Lee dan Kim sedang mengobrol di luar dan akhirnya ternyata Lee mendapatkan sebuah hasil dari suatu penyelidikan. Mendengar hal itu akhirnya keesokan harinya mereka bertemu di sebuah tempat dan mendiskusikan serta membuat rencana untuk mencuri uang tersebut. Tetapi karena mereka memerlukan senjata, akhirnya mereka menemui seseorang yang tahu akan senjata. Dan singkat cerita akhirnya mereka menemui orang tersebut dan ternyata orang tersebut merupakan seorang polisi juga. Park namanya. Park bilang ia mempunyai akses ke sebuah gudang senjata yang ada di posnya, jadi ia bisa mendapatkan senjata itu kapanpun ia mau. Dan selain senjata juga mereka membutuhkan sebuah mobil pengganti untuk jaga-jaga melarikan diri. Lalu mereka pun langsung segera membuat sebuah strategi. 근데 저거 진짜 산단이 맞아요? 완전 저희 아버지가 사업 방해갖고 도망다니다가
Lalu Shin pun berpindah ke sebuah tempat yang dimana memperlihatkan mereka bertiga sedang menceritakan masing-masing tentang dirinya yang akan dilakukan mereka pada saat setelah sukses mendapatkan uang yang telah mereka incarnya. Dan di sini terlihat Lee sedang merencanakan setelah mendapatkan uangnya, ia berencana untuk membalas teman masa kecilnya, yaitu membayar hutang dengan cara menampar temannya dengan menggunakan uang tersebut. Dan juga berencana untuk membuka sebuah toko yang bagus dengan pacarnya. Sedangkan Park dia berencana melunasi hutang ayahnya dan membeli sebuah mobil impiannya, yaitu mobil Porsche 911 Carrera, dan dia dengan bangganya sambil menjelaskan spek mobil tersebut. Sedangkan Kim dia berencana menggunakan uang tersebut untuk biaya operasi anaknya, dan setelah itu ia berencana tinggal di Australia dengan anaknya untuk memulai kehidupan yang baru. 수술 끝나면은 호주 Lalu Shin pun beralih yang dimana memperlihatkan sedang mengambil senjata di sebuah kantor pos polisi. 하지 마라. Lalu setelah itu Shin pun beralih ke dalam sebuah mobil yang dimana memperlihatkan mereka bertiga sedang bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. 자, 4명이야. 괜찮아? Singkat cerita, mereka mendatangi suatu tempat yang dimana ternyata terlihat banyak orang yang sedang merapikan uang. Dan tak lama kemudian Kim dan rekan-rekannya muncul sambil menodongkan senjata. Setelah itu Kim dan rekannya segera untuk memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas yang besar yang sudah mereka siapkan. Namun di sisi lain, karena waktu mereka habis, akhirnya mereka segera bergegas, namun muncullah sebuah tangan yang memegang pistol dan benar saja pistol itu langsung menembaki ke arah Kim dan rekannya, dan akhirnya rekannya tertembak di salah satu kakinya dan membuatnya tumbang. Karena hal tersebut akhirnya keadaan makin kacau. Dengan keadaan tersebut para pengedar narkoboy berbalik menyerang Kim dan rekannya. Namun untungnya mereka berhasil mengalahkannya. Dan sayangnya di samping itu rekannya Park dia panik dan mencoba untuk berjalan, namun akhirnya ia tertembak lagi. Melihat Park tertembak, akhirnya Kim dan Lee pun menjadi kesal. Lalu Kim pun menyerang balik hingga akhirnya berhasil mengalahkan orang yang memakai pistol itu. Singkat cerita, akhirnya Park pun tewas. Kim dan Lee akhirnya memutuskan untuk menenggelamkan Park ke sungai beserta dengan mobilnya. Maksudnya adalah untuk menghilangkan jejak. Lalu Shin pun beralih yang memperlihatkan uang yang mereka dapatkan, yaitu sekitar 4 miliar won. Namun di sana mereka sempat berdebat dan di tengah-tengah tersebut tibalah telepon dari atasan. 예, 반장님. Dan ternyata telepon tersebut memberitahukan bahwa ada banyak sekali korban yang mati tertembak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mayat itu adalah mayat yang berasal dari sebuah TKP yang dimana tempat beraksinya Kim dan rekan-rekannya. Selain mayat-mayat dari pengedar narkoboy, di sana juga terdapat satu mayat yang ternyata itu adalah mayat dari seorang detektif yang sebelumnya memakai pistol yang menembaki Kim dan rekan-rekannya. Lalu Shin pun berlanjut yaitu ke sebuah pertemuan yang dimana di sini terdapat banyak sekali polisi yang sedang membahas tentang kasus yang melibatkan matinya satu orang detektif. Dan ternyata bahasan utama yang dibahas di sini adalah membahas sebuah geng Tiongkok yang dipimpin oleh bos yang bernama Kiryong. Lalu Shin pun berpindah ke sebuah bandara yang dimana memperlihatkan Kiryong bertemu dengan atasannya, dan kita sebut saja atasannya itu adalah Wong. Dan terlihat di sini Wong menampar Kiryong, dan saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi, ya mungkin ada kesalahan kayaknya. Dan lanjut Shin pun beralih dengan memperlihatkan Lee memasuki sebuah mobil, dan ternyata dia di sana bertemu dengan teman masa kecilnya. Lalu di sini temannya Lee pun bertanya dari mana dia mendapatkan informasi tentang tanggal pengiriman uang tersebut, dan Lee pun menjawab dari Shin, yaitu seorang informan. Setelah itu Shin pun beralih ke sebuah trailer yang dimana diperlihatkanlah seorang yang sedang diinterogasi sambil disiksa oleh geng Tiongkok tersebut, yaitu Shin, seorang informan. Lalu Shin pun ditanya apakah ia memberitahukan seseorang tentang pengiriman tersebut, namun Shin pun menyangkalnya.
Dan tak lama kemudian datanglah seorang yang merupakan pimpinan dari geng Tiongkok tersebut. Singkat cerita, pimpinan geng Tiongkok tersebut akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk dan akhirnya Shin pun berpindah ke sebuah rumah sakit, yaitu tempat Jimin dirawat. Dan terlihat juga ada seorang yang datang, yaitu paman lucu dan juga satu orang detektif yang bernama Oh Seung. Dan seketika Oh Seung pun bertanya kepada Jimin apakah waktu itu Jimin bersama ayahnya pada malam saat kejadian, dan Jimin pun menjawab ya. Dan di sini kita bertanya-tanya kenapa Oh Seung itu bertanya seperti itu kepada anaknya Kim. Ya karena Oh Seung ini sudah curiga terhadap Kim, akhirnya bertanya seperti itu. Shin pun dilanjutkan dengan memperlihatkan kilas balik tentang Kim yang menghancurkan bukti dari sebuah kasus. Dan ternyata hal tersebut ia lakukan untuk mendapatkan bayaran demi membayar biaya tagihan operasi istrinya. Lalu Shin pun beralih lagi ke dalam sebuah trailer yang dimana memperlihatkan Lee, dan di sana ia terlihat kaget dan ketakutan karena melihat sahabat kecilnya yang disiksa. Sambil terlihat kesakitan di sana, sahabatnya Lee bilang bahwasannya yang mengacaukan rencana geng itu adalah Lee. Namun Lee pun menyangkalnya. Dengan alasan bahwa sahabatnya lah yang melakukannya. Dengan memasang wajah ekspresi ketakutan dan penuh akan kepanikan, akhirnya Lee terpaksa mengkhianati sahabatnya itu. Dan hingga akhirnya sahabatnya pun lalu Shin pun beralih lagi ke sebuah apartemen yang dimana memperlihatkan Lee yang sedang terburu-buru karena ia ingin segera kabur dari pengejaran para polisi. Dan dari sini kita tahu bahwasannya Lee itu ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain Kim pun datang untuk menolong Lee. Dan di sana dia memberikan kunci mobilnya kepada Lee. Lalu Shin beralih ke sebuah rumah sakit yang dimana memperlihatkan Kim sedang meminta formulir persetujuan untuk pengoperasian anaknya. Dan Shin pun dilanjut dengan memperlihatkan Kim yang sedang cuci muka di toilet, namun tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk menyerangnya. Dan untungnya Kim berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan orang tersebut, akhirnya Kim melihat satu orang lagi, yaitu Kiryong. Dan tak berlama-lama lantas Kim pun langsung mengikuti Kiryong. Hingga akhirnya Kim pun tidak sadar jika Kiryong kesini tidak sendiri melainkan dengan anak buahnya. Karena hal itu akhirnya Kim diserang oleh anak buahnya Kiryong dari belakang, dan singkat cerita Kim pun ditusuk juga oleh Kiryong dengan menggunakan pisau hingga akhirnya itu membuat Kim terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dan hingga akhirnya Kim pun diseret keluar oleh mereka hingga dibawa ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut merupakan tempatnya Kim dan Lee menyimpan uang hasil curiannya. Dan singkat cerita di sana Kiryong bertanya kepada Kim, uangnya di mana kok tidak ada? Dan Kim pun menjawab seharusnya ia bertemu dengan rekannya di sini. Mendengar hal itu akhirnya Kim pun langsung ditembak oleh pimpinan geng Tiongkok tersebut. Namun tak lama kemudian setelah itu akhirnya rekannya Kim pun datang, yaitu Lee, sambil membawa senapan dan langsung membunuh semua geng yang ada di sana untuk menyelamatkan Kim. Dan di samping itu Lee pun ditusuk oleh Kiryong menggunakan pisau. Melihat hal itu akhirnya Kim pun menembak Kiryong hingga Kiryong pun terjatuh dan tumbang. Lalu Shin pun berpindah yang dimana di sini memperlihatkan ada seorang detektif yang bernama Oh Seung. Karena dia mendengar sebuah tembakan dari dalam, akhirnya pun dia masuk ke sana. Tak lama setelah Oh Seung masuk ke dalam, akhirnya dia mendapati Lee yang sedang terluka parah dan menembaki geng yang masih hidup, yang ternyata itu adalah Kiryong. Lalu setelah itu Oh Seung bertanya kepada Lee tentang di mana uangnya, dan Lee pun menjawab dia menyembunyikannya dan tidak akan memberitahukannya. Mendengar hal itu Oh Seung pun akhirnya marah. Dan dari sini kita jadi tahu bahwa Oh Seung juga sedang mengincar uang tersebut.
Dan tak lama kemudian Oh Seung ditelepon oleh ketuanya dan ketuanya memberitahukan bahwa ia menemukan sebuah jasad seorang polisi yang bernama Park. Yang jika kita ketahui bahwa Park ini merupakan rekannya Kim dan Lee yang tewas tertembak di scene-scene sebelumnya. Mendengar hal itu, Oh Seung pun berkata jika pelakunya bukan detektif Lee tetapi detektif Kim, yang dimana Kim menjebak Lee. Mendengar hal itu, ketuanya pun langsung terkejut dan langsung menanyakan kebenaran hal itu dan dijawab benar oleh Lee. Dan tak lama kemudian Oh Seung pun akhirnya ditembak mati oleh Kim, yang ternyata Kim itu masih hidup. Dan setelah itu Kim pun akhirnya ikut tumbang. Lalu berpesan dan juga meyakinkan kepada Lee bahwa semua yang terjadi sampai saat ini bukanlah perbuatan Lee, melainkan perbuatannya Kim sendiri. Dan di sisi lain, Kim tiba-tiba merindukan anaknya yaitu Jimin, sembari kesadarannya terus melemah hingga akhirnya itu membuatnya meninggal. Lalu scene pun berlanjut ke keesokan harinya yang dimana memperlihatkan Lee dan juga anaknya Kim yaitu Jimin. Mereka di sana sedang ada di bandara untuk bersiap-siap pergi ke luar negeri yaitu Australia. Di Australia mereka bertujuan untuk tinggal di sana dan memulai kehidupan yang baru sesuai dengan keinginan ayahnya Jimin yaitu Kim. Kesimpulan secara singkatnya, jadi di film ini menceritakan bahwa Kim rela menjadi polisi korup demi keluarganya yaitu anak dan istrinya. Sedangkan Lee rela menjadi polisi korup demi masa depan dan juga pacarnya. Dan Park rela menjadi polisi korup demi mimpi dan ayahnya. Pesan yang dapat diambil dari film ini yaitu yang pertama, walaupun di kondisi susah janganlah kalian mencari uang dengan cara yang tidak baik atau jalan yang haram. Karena itu tidak baik untuk keberkahan keluarga. Yang kedua, kejarlah mimpi kalian, tapi jangan dengan cara curang, maksudnya memilih jalan yang salah. Yang ketiga, jangan membuat masalah untuk diri sendiri dan orang lain demi kesenangan hal semata. Dan yang terakhir, jadilah orang yang bijak dan jujur.